Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Satria Boges. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Oke, pertama-tama, puja dan puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya lah sehingga saya dapat masih diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Ya, tak lupa pula salawat serta salam saya panjatkan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW. Untuk kali ini, produk yang akan saya bawakan adalah salah satu produk kayu putih yang dikenal dalam kalangan masyarakat luar, yaitu minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih atau salah satu minyak atsiri ini merupakan salah satu produk yang banyak digunakan dalam lingkungan medis atau kesehatan dan juga farmasi. Oleh sebab itu, tak heran jika minyak kayu putih dicari dalam banyak kalangan masyarakat. Iklim Indonesia yang tropis menjadikan Indonesia sebagai produsen minyak kayu putih terbanyak. Untuk itu, dengan salah satu daerah yang cukup terkenal di kepulauan di Provinsi Maluku, dengan daerah penyulingan pada Desa Lala di Pulau Buru. Nah, apa itu minyak kayu putih? Tentu, nama minyak kayu putih sudah tak asing lagi di lingkungan masyarakat sosial. Terutama, minyak kayu putih banyak dicari oleh lingkungan masyarakat sebab banyak manfaatnya. Jadi, apa itu minyak kayu putih? Nah, minyak kayu putih sendiri adalah minyak yang dihasilkan dari hasil penyulingan dari daun dan ranting kayu yang merupakan metabolit yang dihasilkan dari pohon kayu putih. Nah, sederhananya, minyak kayu putih adalah minyak yang dihasilkan dari penyulingan antara daun dan ranting dari pohon kayu putih. Untuk itu, penyulingan minyak kayu putih terbagi menjadi beberapa cara, yaitu penyulingan menggunakan air, penyulingan menggunakan uap dan air, dan penyulingan menggunakan uap. Untuk penyulingan menggunakan air adalah proses penyulingan minyak kayu putih dengan cara kontak langsung antara daun dan ranting dengan air mendidih. Untuk penyulingan menggunakan uap dan air adalah penyulingan yang dilakukan dengan cara menaruh daun dan ranting kayu putih di atas rak-rak atau saringan yang berlubang. Dan ketiga, penyulingan menggunakan uap. Sebenarnya penyulingan menggunakan uap pada dasarnya sama dengan penyulingan menggunakan uap dan air. Namun perbedaannya adalah pada penyulingan menggunakan uap tidak disertai dengan air. Untuk itu, perlu diketahui bahwa minyak kayu putih yang dihasilkan dari penyulingan tidak semuanya memiliki kadar yang sama. Jadi, untuk minyak kayu putih pada setiap penyulingan memiliki rendemen atau kadar yang berbeda. Ya, kita masuk kepada distilator atau komponen dari alat penyulingan minyak kayu putih. Nah, untuk itu alat penyulingan minyak kayu putih sendiri terbagi menjadi beberapa komponen, yaitu tangki bahan baku. Nah, untuk tangki bahan baku sendiri adalah tangki atau wadah yang dimana wadah itu akan digunakan untuk mengisi bahan baku dari bahan baku seperti daun kayu putih. Nah, selanjutnya plate, vaporizer plate atau semacamnya. Ya, vaporizer plate itu seperti yang saya jelaskan dalam proses penyulingan, ini merupakan salah satu saringan, dapat dikatakan sebagai salah satu saringan, di mana pada saringan ini dilakukan dengan sengaja dilakukan untuk memisahkan daun dan air. Jadi pada proses ini daun dan air tidak tercampur. Nah, untuk itu alat selanjutnya seperti ada pipiringan, pemanas, termometer yang digunakan untuk mengukur suhu air, pipa, kondensor, dan juga tangki produk yang digunakan untuk